warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildaningsi Putri, jurusan Perbankan Syariah, semester 1, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan contoh transaksi. Ini contoh transaksinya. Pada tanggal 1 Maret, Bu Linda menyetor uang ke perusahaan sebanyak 30 juta sebagai modal awal. Pada tanggal 3 Maret, perusahaan meminjam utang ke bank seharga 10 juta. Pada tanggal 5 Maret, membeli peralatan salon seharga 5 juta secara tunai. Pada tanggal 7 Maret, Bu Linda mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta. Pada tanggal 9 Maret, Bu Linda membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Pada tanggal 11 Maret, Bu Linda menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Pada tanggal 13 Maret, membeli peralatan salon seharga 5 juta, baru dibayar 1.500.000. Pada tanggal 15 Maret, mengembalikan sebagian pinjaman ke bank sebesar 5 juta. Pada tanggal 17 Maret, membayar sewa ruang untuk 1 tahun sebesar 1.500.000. Pada tanggal 19 Maret, menerima jasa rias pengantin sebesar 10 juta, tapi akan dibayar minggu depan. Pada tanggal 21 Maret, membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. Pada tanggal 24 Maret, diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 19 Maret sebesar 5 juta. Di sini kita bisa lihat jurnal umum. Pada tanggal 1 Maret, debitnya adalah kas dan kreditnya adalah modal dengan jumlah 30 juta, modal 30 juta. Pada tanggal 3 Maret, debitnya adalah kas dan kreditnya adalah utang bank dengan jumlah 10 juta, utang bank 10 juta. Pada tanggal 5 Maret, debitnya adalah perlengkapan sebesar 5 juta. Karena tunai, kasnya di posisi kredit dengan jumlah 5 juta. Pada tanggal 9 Maret, debitnya adalah beban gaji dengan jumlah 3 juta dan kreditnya adalah kas dengan jumlah 3 juta. Pada tanggal 11 Maret, debitnya adalah kas dengan jumlah 5 juta. Kreditnya pendapatan usaha dengan jumlah 5 juta. Pada tanggal 13 Maret, di sini yang terjadi pada tanggal 13 Maret, membeli peralatan seharga 5 juta, tetapi baru dibayar 1.500.000. Berarti di sini penulisannya debitnya itu adalah peralatan dengan jumlah 5 juta. Kreditnya adalah kas dengan jumlah 1.500.000. Dan utang usaha adalah 3.500.000. Kasnya hanya keluar sebesar 1.500.000 sehingga menyebabkan utang usaha bertambah 3.500.000. Pada tanggal 15 Maret, debitnya ini adalah utang bank dan kreditnya adalah
kas dengan jumlah 5 juta dan kas juga 5 juta. Pada tanggal 17 Maret, debitnya sewa dibayar di muka dengan jumlah 1.500.000 dan kreditnya kas dengan jumlah 1.500.000. Pada tanggal 19 Maret, piutang usaha adalah debitnya dengan jumlah 10 juta dan kreditnya pendapatan usaha dengan jumlah 10 juta. Pada tanggal 21 Maret, di sini debitnya adalah beban kebersihan dan keamanan dengan jumlah 300.000 dan kreditnya adalah kas dengan jumlah 300.000 juga. Pada tanggal 24 Maret, kita bisa lihat di sini pada tanggal 19 Maret, ternyata pendapatannya atau piutangnya sudah cair, maka piutangnya berkurang. Jadi di sini ditulis pada tanggal 24 debitnya adalah kas dengan jumlah 5 juta dan kreditnya adalah piutang usaha dengan jumlah 5 juta juga. Dan ini adalah hasil atau jumlah dari debit dan kredit, hasil akhirnya itu sama, yaitu 82.800.000. Untuk jurnal umum sudah selesai, kita pindah ke buku besar. Untuk membuat neraca saldo, kita harus memposting dahulu ke buku besar. Ini buku besar. Di sini sudah tersusun dengan rapi sesuai urutannya. Sini saya hanya menjelaskan kas dari jurnal umum. Kita kumpulkan terlebih dahulu yang kas dengan nomor akun 111. Piutang usaha dengan jumlah 10 juta di debit dan 5 juta di kredit. Perlengkapan ini pada tanggal 5 di debit dengan jumlah 5 juta. Sewa dibayar di muka ditaruh di debit pada tanggal 17 dengan jumlah 1.500.000. Kemudian peralatan pada tanggal 13 dengan jumlah 5 juta di debit. Utang usaha dengan jumlah 3.500.000 di posisi kredit pada tanggal 13 Maret dengan nomor akun 211. Utang bank pada tanggal 15 Maret di posisi debit dengan jumlah 5 juta dan di posisi kredit dia 10 juta dengan nomor akun 221. Modal pada tanggal 1 dengan jumlah 30 juta dengan posisi kredit dan nomor akun 311. Drive pada tanggal 7 Maret posisi debit dengan jumlah 3 juta dan nomor akun 311. Kemudian pendapatan usaha pada tanggal 11 dengan tanggal 19 Maret. Pada tanggal 11 Maret di posisi kredit dengan jumlah 5 juta dan pada tanggal 19 Maret di posisi kredit dengan jumlah 10 juta dengan nomor akun 411. Beban gaji pada tanggal 9 Maret di posisi debit dengan jumlah 3 juta dan nomor akun 511.
Kemudian yang terakhir beban kebersihan dan keamanan pada tanggal 21 Maret di posisi debit dengan jumlah 300.000 dan nomor akun 511. Selesai untuk buku besar, kita pindah ke neraca saldo. Di sini saya akan menjelaskan kas mengapa 30 juta, karena 30.700.000 karena di jurnal di buku besar jumlah kas debit dan kredit dijumlahkan dan dicari selisihnya, dan selisihnya yaitu 30.700.000. Piutang usaha dengan jumlah 5 juta, perlengkapan juga 5 juta, sewa dibayar di muka dengan jumlah 1.500.000 di posisi debit, peralatan 5 juta di posisi debit, utang usaha 3.500.000 di posisi kredit, utang bank di posisi kredit dengan jumlah 5 juta, modal di posisi kredit dengan jumlah 30 juta, prive di posisi debit dengan jumlah 3 juta, pendapatan usaha di posisi kredit dengan jumlah 15 juta, beban gaji di posisi kredit dengan jumlah 3 juta. Yang terakhir, beban kebersihan dan keamanan di posisi kredit dengan jumlah 300.000. Hasil ini hanya dipindahkan dari buku besar ke neraca saldo. Dan ini jumlah atau hasil akhirnya di bagian debit 53.500.000 dan di bagian kredit 53.500.000. Ini hasilnya sama. Untuk neraca saldonya sudah selesai, kita pindah ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, kita untuk membuat jurnal penyesuaian harus melihat data dari neraca saldo. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan, dalam penyusunan jurnal penyesuaian, kita harus melihat dari neraca saldo. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan, itu pada Maret 2020, tanggal 31. Kenapa tanggal 31? Karena jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode. Nah, menyesuaikan perlengkapan debitnya itu beban perlengkapan. Angkanya itu sebesar yang hilang. Kita cek di neraca saldo, di sini kan 5 juta. Pada soalnya itu masih tersisa 1.800.000. Berarti yang hilang itu 5 juta dikurang 1.500.000. Dan ini hasilnya yaitu 3.200.000. Perlengkapan juga 3.200.000, tetapi posisinya di kredit. Debitnya adalah beban penyusutan peralatan dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Dari mana hasil 500.000 ini? Di neraca saldo itu jumlahnya 5 juta. Jadi kita kalikan 5 juta kali 10%, yaitu 500.000. Ini hasilnya 500.000.
Sewa dibayar di muka menggunakan metode harta, yaitu 114. Berarti debitnya itu lawan dari sewa dibayar di muka. Debitnya adalah beban sewa dengan nomor akun 516. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka karena menggunakan metode harta, maka angkanya itu sebesar yang hilang. Berapa yang hilang? Karena ini Maret, sedangkan dibayar Maret berarti baru 1 bulan. Jadi 1/12 kali 1.500.000 dan menghasilkan 125.000. Untuk beban listrik, kreditnya kreditnya utang listrik dan debitnya adalah beban listrik. Sesuai soal, beban listrik debitnya 400.000 dan utang listrik di posisi kredit 400.000. Dan hasilnya jumlahnya 4.225.000 dan di posisi kredit 4.225.000. Ini hasilnya sama. Jurnal penyesuaian sudah selesai, kita pindah ke worksheet. Worksheet. Caranya adalah neraca saldo dan jurnal penyesuaian jika semua di posisinya debit dan debit atau kredit dan kredit, maka dijumlahkan, tetapi kalau beda posisinya debit dengan kredit maka dicari selisihnya. Tetapi ketika hanya muncul satu kali, seperti kas piutang, hanya muncul satu kali, ditulis apa adanya. Perlengkapan posisinya debit 5 juta. 5 juta, jadi dicari selisihnya 5 juta dikurang 3.200.000, selisihnya berada di posisi debit, yaitu 1.800.000. Jika di akun ini yang hanya muncul satu kali, ditulis apa adanya saja. Untuk mengisi kolom laba rugi dan neraca saldo, data yang dibutuhkan itu hanya data neraca saldo disesuaikan. Data yang dipindahkan ke kolom neraca adalah data yang nomor akunnya 1, 2, dan 3 atau akun real. Selain 1, 2, 3 dia masuk di laba rugi, berarti untuk akun awalannya 4, 5, dan 6 atau akun nominal. Kita mulai dari kas. Ini kan kepalanya 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Berarti hanya sampai di price. Ini kita pindahkan ke neraca. Untuk 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2 dipindahkan ke laba rugi. Oh, ini ada lagi yang ketinggalan, akumulasi penyusutan
peralatan ini dipindahkan ke neraca karena dia awalannya 1. Di laba rugi ini kan hasil akhirnya berbeda. Di debit 7.525, sedangkan di kredit dia 15 juta. Untuk hasilnya sama, agar hasilnya sama 15 juta, maka cara menambahkannya adalah dikurangi 15 juta dikurang 7.525 dan hasilnya 7.475, maka di posisi debit. Maka ditambahkan 7.525 tambah 7.475 dan hasilnya 15 juta di posisi kredit, dan hasilnya sama. Untuk laba ruginya sudah selesai, kita pindah ke neraca. Neraca sekarang debit dan kreditnya hasilnya itu berbeda. Nah, yang lebih besar posisi debitnya berarti yang kita tambahi ada posisi kredit sebesar berapa? Sebesar selisihnya yaitu 46.875 dikurangi 39.400. Setelah itu kita jumlahkan neraca di posisi debit, berarti masuk hasilnya sama 46.875, sedangkan neraca di posisi kredit 39.400 tambah 7.475 dan hasilnya 46.875. Itu hasil akhirnya sama. Untuk kertas kerjanya atau worksheetnya sudah selesai, kita pindah ke laba rugi. Laba rugi yaitu pendapatan sama beban. Pendapatan di sini pendapatan usaha yaitu 15 juta dan beban-beban ada beban gaji, beban kebersihan dan keamanan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa, dan beban listrik. Beban gaji dengan jumlah 3 juta, beban kebersihan dan keamanan jumlahnya 300.000, beban perlengkapan 3.200.000, beban penyusutan peralatan 500.000, beban sewa 125.000, beban listrik 400.000. Jumlah dari beban gaji sampai beban listrik yaitu 7.525. Untuk mendapatkan 7.475, kita mencari selisih 15 juta dikurang 7.525 dan hasilnya 7.475. Untuk laba rugi sudah selesai, kita pindah ke jurnal penutup. Cara untuk menutup yaitu caranya untuk menutup akun pendapatan yang awalnya itu pendapatan posisinya di kredit. Karena mau ditutup, maka pendapatan dicatat di sisi debit, sehingga pendapatan debit 15 juta, kreditnya laba rugi 15 juta. Nah, beban-beban itu pada
saldo normalnya itu berada di sisi debit, karena mau ditutup kita selesaikan untuk periode bulan Maret, maka kita balik. Di sini semua beban kita masukkan total 7.525.000. Kita tutup di akun laba rugi sehingga debitnya laba rugi, kreditnya semua beban-beban. Maka di sini kita lihat perbandingannya. Laba rugi untuk beban posisi debit 7.525.000. Laba rugi untuk pendapatan posisi kredit 15 juta, maka di sini ada selisih sebesar selisih sebesar 15 juta dikurangi 7.525. Posisinya di kredit, maka kita tutup karena di posisinya di kredit, maka kita balik jadi di posisi debit, sehingga debitnya laba rugi, kreditnya adalah modal. Untuk akun Prive yang kita mau tutup, modal awalnya itu di sebelah kredit, karena kita mau tutup jadi kita balik di debit sebanyak 30 juta. Prive yang awalnya di debit karena kita mau tutup, jadi kita balik di kredit dengan jumlah 30 juta. Dan hasil akhirnya yaitu 60 juta, di posisi kredit juga 60 juta, jadi hasilnya sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.